Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan bukan karena engkau baik, tapi karena Tuhan itu baik. God is good all the time, and all the time God is good. Saat yang luar biasa, hari ini saya akan berbagi kabar baik. Tidak ada yang, buat saya tidak ada yang membuat hati saya bersyukur, berbahagia ketika saya bisa menyampaikan kabar baik, Injil Kristus. Dan setiap mereka yang mendengar, yang menerima dengan kerendahan hati dan open-minded, lalu Roh Kudus mengubahkan paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru, yaitu paradigma Kalvari. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya. Dalam buku ini terlalu banyak kabar baik. Kadangkala saya bingung mau membawakan bagian-bagian yang mana. Tapi untuk hari ini, saya mau berbagi satu topik yang luar biasa tentang kasih Tuhan yang mengubahkan. Kasih Tuhan yang mengubahkan. Yohanes 4 ayat yang ke-39. Yohanes 4 ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ini cerita mengenai seseorang wanita dari Samaria. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dan hasil dari perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubah kehidupan wanita Samaria ini. Bapak Ibu sekalian, budaya wanita Samaria ketika ingin mengambil air di sumur atau kolam peninggalan Yakub biasanya pagi atau sore. Kenapa demikian? Si wanita ini mengambilnya di jam 12 siang. Tentu Bapak Ibu setuju, mungkin menghindar supaya kalau pagi sore berjumpa mungkin dengan perempuan-perempuan wanita sekampungnya, mungkin wanita ini bisa dibicarakan, dicibir dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang luar biasa, setelah wanita ini berjumpa dengan Yesus, Anda tahu ceritanya, dia tidak jadi mengambil air, dia lempar tempayannya, dan dia menjadi pewarta kabar baik tentang Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kasih kebaikan Tuhan yang ditunjukkan Yesus kepada wanita Samaria ini memberi kuasa, memberi kekuatan untuk mengalami hidup yang berubah. Tapi sangat berbeda sekali dengan legalisme agamawi. Legalisme agamawi selalu saja menekankan dan berfokus selalu tentang kemanusiaan kita. Sehingga kita dengan kekuatan kita, dengan upaya manusia, mencoba mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Legalisme agamawi isinya hanya mendakwa, menghukum, menghakimi, yang membuat orang Kristen semakin tertuduh, semakin bersalah. Bapak Ibu, saya dulu berpikir kalau saya berkhotbah tidak dengan keras, menuding dosa, menegur dosa, saya menganggap khotbah saya belum top chair. Karena saya berpikir mereka akan mengalami perubahan hidup kalau mereka dikhotbahkan dengan khotbah-khotbah yang keras, yang membuat mereka tertuduh. Saya berpikir kalau mereka tidak pulang merasa tertuduh, merasa bersalah, saya menganggap khotbah saya gagal, tidak berhasil. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan mengajari saya. Tuhan katakan bukan itu, bukan tuntutan legalisme agamawi yang bisa mengubah anak-anakku, yang bisa mengubah dan sanggup mengubah anak-anakku, mengubah banyak orang ketika kasih dan kebaikan Tuhan diberitakan.
Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari secara cepat. Ada beberapa poin. Yang pertama, hanya kasih dan kebaikan Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup Anda. Sedangkan pesan legalisme agamawi mengajarkan Anda harus bertobat supaya Tuhan mengasihi Anda. Saya dulu khotbah begitu. Kalau Anda nggak bertobat, maka Tuhan akan berhenti untuk mengasihi Anda. Bapak Ibu, bukan pertobatan seseorang mendatangkan kasih kebaikan Tuhan, tapi kasih kebaikan Tuhan itu yang mendatangkan pertobatan. Contohnya adalah wanita Samaria. Contohnya adalah seorang pemimpin pemungut cukai, yaitu Sakius. Anda tahu ceritanya, dan satu sesi saya akan kupas secara khusus tentang Sakius. Jadi hanya kasih kebaikan Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup Anda. Pesan legalisme yang saya katakan tadi hanya mendakwa dan menghakimi orang. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, peraturan-peraturan legalisme hanya bisa membuat perubahan luaran dan sementara. Nampak mungkin di luar begitu kudus, begitu rohaninya luar biasa. Bukan itu, Bapak Ibu. Kita harus belajar. Cara kerja Injil berbeda dengan cara kerja legalisme agamawi. Legalisme agamawi hanya menghasilkan dua hal, Bapak Ibu. Hidup di bawah tuntutan legalisme agamawi hanya menghasilkan dua hal. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, kalau Anda dan saya merasa mampu, merasa sanggup melakukannya, hasilnya apa? Adalah kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mampu, gagal, hasilnya apa? Rasa tertuduh, rasa bersalah. Hanya itu, Bapak Ibu. Dan hidup di bawah legalisme agamawi itu menghasilkan kemunafikan. Kalau saudara dan saya cukup jujur dengan hati kita masing-masing, kita pasti berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi sebaliknya, kalau saudara dan saya tidak jujur, mohon maaf Bapak Ibu, Anda dan saya adalah orang-orang yang munafik. Karena hidup di bawah legalisme agamawi menghasilkan kemunafikan. Tapi berbeda hidup di dalam pemahaman kasih dan kebaikan Tuhan. Ini akan mengubah seseorang. Dan perubahannya bukan nampak yang di luar, tetapi yang di dalam. Bukan yang di luar, tetapi yang di dalam. Sekali lagi, penampilan luar mungkin terlihat seorang yang sangat religius, yang agamawi. Tapi Injil tidak mengajarkan demikian. Kasih kebaikan Tuhan mengubah hati seseorang. Seperti wanita Samaria ini. Lalu yang ketiga, kasih kebaikan Tuhan. Saya mau tegaskan yang ketiga, kasih dan kebaikan Tuhan memberi kuasa untuk perubahan hidup. Wanita Samaria memiliki track record hidup bukan sebagai wanita yang baik, melainkan wanita yang tidak baik. Bisa dikatakan ya pelacur, karena kalau Anda baca memiliki beberapa simpanan, ya. Anda nanti baca dalam Yohanes 4. Tetapi ketika Yesus menunjukkan perhatian kasihnya kepada wanita Samaria ini, bukan Yahudi loh, Samaria ini. Dan wanita Samaria ini menyadari ada sosok pribadi yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih, kebaikan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dia paham betul pribadi yang sedang berbicara kepada dia. Akhirnya dia tidak jadi mengambil air. Dia pergi. Bisa dikatakan wanita ini menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pewarta Injil yang luar biasa. Dan tadi katakan banyak orang-orang di kampungnya bisa mengenal Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, fokus Injil menekankan kasih dan kebaikan Tuhan akan mengubah Anda. Tapi fokus legalisme menekankan Tuhan akan mengasihi dan berbaik kepada Anda jika Anda berubah. Ingat Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan yang mengubahkan saudara dan saya. Sola Gracia, Solus Christus.
Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian dimanapun Anda berada. Shalom.